Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hero Arya Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 12022040068, mahasiswa Universitas Telkom Bandung. Jadi kali ini saya akan menjelaskan isi dari makalah yang sudah kami buat, ya, yang bertemakan tentang dampak pandemi terhadap tingkatan stres masyarakat di Indonesia. Latar belakang saya membuat video ini adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas besar mata kuliah kepemimpinan dan komunikasi interpersonal. Lalu yang kedua ini adalah karena ini berdasarkan atas pengalaman saya pribadi. Jadi kalau kita throwback tepatnya di tahun 2020, ya, bulan Maret itu adalah pertama kalinya ditemukan kasus coronavirus di Indonesia. Dan di waktu itu saya juga sedang berada duduk di kelas 3 SMK, dan sama seperti sekolah biasanya, kalau misalkan kelas 3 itu biasanya ada pelulusan, dan pelulusannya itu kalau di sekolah saya itu diadakan dengan wisuda. Nah, wisudanya itu diadakan di daerah Jogja dan Bali. Cuman karena adanya pandemi ini, sehingga acara yang sudah saya harapkan itu ditiadakan, dan karena acara ditiadakan, ya, jelas membuat saya dongkol, kesel, stres, ya. Dan ditambah lagi dengan dampak pandemi yang makin hari ini makin parah, dan membuat saya cuma bisa berdiam diri dalam rumah, melakukan aktivitas yang sama secara berulang. Dan akhirnya saya berpikir kalau misalkan saya saja yang punya harapan hanya sebatas itu saja sudah rasanya sudah stres karena efek dari pandemi, lalu bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang punya harapan yang lebih besar, punya proyek lebih besar, punya impian lebih besar. Karena itu saya membuat video ini. Pengertian stres. Menurut Robbins di tahun 2001, stres adalah kondisi yang menekankan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan, namun untuk mencapai kesempatan tersebut ternyata terdapat batasan atau penghalang. Jadi ibarat contohnya saat kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat kita inginkan, namun kita udah menyusun progress by step, ya. Namun saat satu langkah untuk mencapai hal itu tiba-tiba ada halangan atau batasan yang datang tidak terduga, dan jelas hal itu membuat kita depresi, dongkol, dan itu adalah salah satu contoh implementasi dari stres. Ruang lingkup stres di masa pandemi. Jadi udah ada 3 poin, ya, ruang lingkup yang sudah saya rangkum, karena saya rasa 3 poin ruang lingkup ini adalah yang paling sangat sering dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi ruang lingkup pertama ini adalah ruang lingkup stres di bidang akademik. Jadi biasanya para mahasiswa atau para siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah yang biasanya melakukan pembelajaran dengan bertatap muka langsung, ya, dengan guru atau dosen di dalam sebuah kelas, sekarang harus beradaptasi dengan pembelajaran secara daring yang dilakukan melalui layar kaca. Lalu yang kedua itu adalah stres di dalam lingkup pekerjaan. Misalkan biasanya orang-orang yang sudah bekerja di kantor, ya, tiba-tiba harus melakukan pekerjaan di rumah atau dengan yang biasa kita sebut dengan work from home. Nah, jelas hal ini membutuhkan adaptasi karena lingkungan rumah ini jelas sangat berbeda dengan lingkungan yang ada di kantor. Lalu yang ketiga ini adalah stres dalam lingkup keluarga. Jadi misalkan ada sebuah keluarga, ya, misalkan si ayah yang tadi biasanya kerja di kantor sekarang harus kerja di rumah. Lalu misalkan si ibu yang tadinya misalkan kerja jadi kena PHK, jadi mengurus di rumah. Lalu yang ketiga juga misalkan si anak yang biasanya melakukan pendidikan di sekolah, belajar di sekolah dalam kelas bersama guru, sekarang harus belajar dari rumah. Dan kebanyakan untuk anak-anak yang masih di tingkat sekolah SD atau SMP yang jadi guru mereka, ya, bukan guru yang di sekolah, melainkan orang tua yang ada di rumah. Nah, itu adalah contoh 3 ruang lingkup stres di masa pandemi. Sejak kemunculannya di Wuhan, Cina pada tahun 2019, wabah ini, ya, coronavirus ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan tercatat oleh WHO pada bulan Mei di tahun 2021 sudah ada 170 juta orang di seluruh dunia yang terkena wabah COVID-19 ini, dan sudah ada 3,4 juta kasus kematian di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia ini jumlah kasus COVID-nya ini mencapai 1,78 juta kasus,
dengan kasus kematian mencapai 50.000 jiwa. Dan kalau misalkan kita lihat dari data yang sudah saya jelaskan tadi, kita mengetahui kalau misalkan virus ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia. Dan kalau misalkan kita melihat dari jumlah kasus kematiannya, ini bisa kita lihat kalau misalkan virus ini itu bukan main-main, sangat mematikan buat orang-orang di seluruh dunia. Faktor-faktor stres di bidang-bidang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Yang pertama ini adalah stres karena faktor di bidang pendidikan. Ya, mahasiswa dan siswa-siswi pun juga harus melakukan beradaptasi dengan pembelajaran yang baru, ya, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Dan menurut saya terdapat 3 poin, di mana 3 poin ini adalah kekurangan yang dirasakan oleh para siswa-siswi ataupun mahasiswa. Yang pertama ini adalah pembelajaran daring ini tidak seefektif dengan pembelajaran saat dilakukan di dalam kelas, tatap muka, berbicara langsung dengan guru ataupun dosen. Ya, menurut saya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar saya, pembelajaran daring ini lebih membuat kita cepat mengantuk, cepat bosan, dan pemahaman materinya pun jelas berbeda dengan saat kita melakukan pembelajaran langsung di dalam kelas. Lalu poin yang kedua ini adalah karena lingkungan di sekolah maupun di rumah ini jelas berbeda. Kalau misalkan di sekolah ini lingkungannya sangat mendukung untuk pembelajaran, sedangkan di rumah sudah jelas kurang mendukung dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa atau siswa-siswi pun kurang fokus dalam melakukan pembelajaran. Lalu poin yang ketiga juga ini berhubungan dengan keuangan, ya, karena untuk belajar melalui daring ini jelas membutuhkan paket atau kuota internet, ya, sehingga harus mengeluarkan uang lagi untuk melakukan pembelajaran. Lalu yang kedua ini adalah stres karena faktor di bidang kesehatan. Contohnya misalkan biasanya para tenaga medis yang bekerja sesuai jadwal sekarang harus bekerja setiap jam, setiap hari, setiap saat demi melayani pasien yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Lalu yang ketiga ini adalah stres karena faktor di bidang ekonomi. Ya, yang biasanya orang-orang berjualan di pinggir jalan, tapi semenjak adanya pandemi ini orang-orang jadi takut untuk keluar rumah, sehingga pendapatan para pedagang yang berjualan di pinggir jalan pun semakin hari semakin mengecil dan ujung-ujungnya gelar tikar. Lalu yang keempat ini adalah stres karena faktor di bidang industri, ya, karena adanya beberapa negara yang lockdown, ya, karena adanya COVID-19 ini, sehingga proses pengiriman barang, ya, antar negara ini jadi terhambat. Lalu yang kelima adalah stres karena faktor di bidang sosial. Semenjak adanya pandemi ini, orang-orang yang tadinya mau keluar rumah, ya mereka keluar, ya kan, sekarang jadi panik. Sekarang orang-orang jadi takut untuk keluar rumah, yang biasanya kebutuhan makanannya habis di rumah, ya orang-orang belanja ke pasar. Sekarang orang-orang takut untuk ke pasar. Terus juga kalau misalkan saat kita selama pandemi ini kan kita memaksa kita hanya untuk berdiam diri di rumah, ya, dan jelas berdiam diri di rumah melakukan aktivitas yang sama itu membuat kita cukup stres juga kan. Dan salah satu cara untuk menghilangkan stres itu adalah dengan refreshing, dan refreshing ini salah satu caranya dengan liburan. Namun di pandemi ini tempat-tempat liburan ditutup. Nah, itu adalah contoh 5 faktor di bidang-bidang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Cara mengatasi stres di masa pandemi. Yang pertama ini adalah tetap menjalin komunikasi. Kalau misalkan kita lihat di kota-kota besar ini kan banyak orang-orang rantauan yang semenjak pandemi pemasukannya berkurang, atau bahkan ada yang tidak ada sama sekali pemasukan. Mau nggak mau mereka ingin pulang ke kampung halaman tapi terhambat karena adanya pandemi ini. Nah, salah satu cara mengobatinya itu adalah dengan melakukan komunikasi secara rutin, baik melalui telepon ataupun panggilan video. Lalu yang kedua ini adalah fokus pada hal yang bisa dikontrol. Daripada kita musingin tentang pandemi yang jumlah kasusnya semakin meningkat, ya lebih baik kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Misalkan untuk kita yang hanya berdiam diri di rumah, ya, rutin melakukan olahraga, lalu rutin juga beristirahat, ya. Lalu yang ketiga ini adalah menjaga kesehatan. Usahakan untuk makan makanan ini yang seimbang, jangan cuma protein, jangan cuma karbohidrat dan protein pun juga harus seimbang agar tubuh kita tetap fit. Lalu yang keempat adalah berpikir positif. Kita di masa pandemi ini harus selalu berpikir positif, jangan berpikir takut, khawatir, atau
semacam-macamnya ya, karena itu adalah salah satu kunci yang dapat menimbulkan stres di kepala kita. Jadi kuncinya adalah tetap berpikir positif. Lalu yang kelima ini adalah kita harus bisa mengelola stres, jangan mudah terlalu terbawa emosi ya, tetap tenang apapun situasinya. Jadi kesimpulannya yang kita dapat dari penjelasan tadi ini adalah kalau efek dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengarah ke satu atau dua bidang umum saja, melainkan hampir semua bidang di seluruh dunia ini terkena dampak dari pandemi COVID-19. Ya, bahkan hingga sampai dapat mengganggu kesehatan mental masyarakat di Indonesia. Ya, contohnya seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan yang paling sangat sering kita rasakan ini adalah di bidang sosial, sehingga kita mau keluar rumah pun jadi nggak nyaman, lalu nggak bisa bertemu dengan keluarga jauh, dan tentunya hal-hal seperti ini sangat-sangatlah bisa mengakibatkan adanya rasa stres di kepala masyarakat Indonesia. Lalu untuk saran, walaupun rasa stres ini sangat mudah kita temui dan jumpai di lingkungan kita, namun bukan berarti stres ini tidak bisa kita lawan atau tidak bisa kita hadapi. Rasa stres ini bisa kita hadapi jika kita selalu berpikir tenang, berpikiran yang positif, menjaga pola makan, dan yang pastinya berolahraga dan beristirahat secara teratur. Lalu kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang sudah serba canggih di zaman ini, ya, untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, dengan contohnya seperti melakukan telepon, panggilan video, dan jika kita memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, ya, hal ini tentu saja sangat bisa mengurangi rasa stres di lingkungan masyarakat Indonesia. Lalu untuk pemerintah harus bertindak dengan cepat dan menindak dengan tegas ya, agar lonjakan COVID ini tidak terjadi lagi dan mengembalikan keadaan seperti semula ya, yang normal dan stabil di segala bidang yang terkena dampak dari coronavirus ini. Sekian penjelasan dari saya Hero Arya Setiawan. Dengan ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.